Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada malam hari ini. Saya undang untuk sidang jemaat bangkit berdiri. Penghujung tahun 2020 segera kita jelang. Tahun ini akan segera berlalu dan berganti tahun yang baru. Hal ini adalah suatu penanda bahwa satu tahap perjalanan hidup dan rangkaian pengalaman iman telah terlewati dengan selamat. Sekarang Tuhan mengundang kita untuk membangun pengharapan pada masa depan dalam persiarahan hidup yang masih diperkenankannya. Marilah kita merendahkan hati dan bersyukur kepada Allah. Marilah dengan berdiri kita menyatakan hormat kepada Tuhan dengan memandangkan kidung pujian dari NKB 34 ayat yang pertama dan ketiga. Setiamu Tuhan. Ibadah tutup tahun 2020 ini berlangsung di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Ibadah tutup tahun 2020 pada hari ini kita lakukan secara online supaya kita benar-benar memiliki waktu secara khusus bersama keluarga ketika kita akan mengakhiri tahun 2020 ini yang tentunya di dalam banyak pergumulan tetapi tetap di dalam tuntunan Tuhan. Firman yang mendasari ibadah kita terambil dari Mazmur 31 ayat 16 bagian A. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Keyakinan pemazmur bahwa sepanjang hidupnya berada di dalam tuntunan Tuhan. Ini pun memberi keyakinan bagi kita bahwa sampai saat ini kita mengakhiri tahun 2020. Kita hidup di dalam tangan Tuhan. Demikian pula ketika esok kita akan memasuki tahun yang baru. Tuhan juga siap untuk menuntun kita. Oleh karena itu mari kita belajar untuk terus berserah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian NKB 128 ayat 1 dan 4. Ku berserah kepada Allahku. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melanjutkan puji-pujian kita dengan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca mazmur kita pada malam hari ini, yaitu dari Mazmur 121, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan membacanya secara bersaut-sautan. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan,
yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan memberikan kakimu goyah, Penjagamu tidak akan terlelap. sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu Tuhan akan menjaga keluar masukmu. dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, di penghujung tahun 2020 ini merupakan waktu yang tepat untuk kita mengenang kembali saudara-saudara kita yang telah mendahului kita kembali ke pangkuan Bapa di surga. Di dalam sebuah simbol lilin yang menyala, kita akan mengenang mereka sambil mengingat bahwa betapa fananya hidup kita di dunia ini. Yang pertama, orang tua kita, Ima Dekanie, meninggal pada tanggal 4 Januari 2020. Yang kedua, Bapak Rudolf van Lith, meninggal pada tanggal 9 Februari 2020. Yang ketiga, orang tua kita, Iputu Widiana, meninggal pada tanggal 25 September 2020. Dan yang terakhir, orang tua kita, Niketut Dendam, meninggal pada tanggal 16 Desember 2020. Saudara-saudara, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk menjalani hari-hari kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Allah. Sembari itu kita mengaku dosa kita dan mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Sang Pemelihara kehidupan, kami sungguh bersyukur karena malam hari ini kami boleh kembali mengenang saudara-saudara dan orang tua kami yang Tuhan telah panggil mendahului kami kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Di dalam rasa syukur yang melimpah Bapa, sebab mereka meninggal di dalam Kristus. Engkau masih memberi kami karunia hidup dengan tujuan supaya kami menjalani hari-hari kami di dalam kebenaran. Tetapi kami sadar Bapa, bahwa belum sepenuhnya kami dapat hidup benar seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan terkadang kami melalaikan untuk hidup takut akan Tuhan. Kami mengabaikan firman-Mu. Kami mudah goyah oleh karena berbagai persoalan hidup. Bahkan begitu lemahnya kami sehingga sering tergoda oleh kuasa si iblis yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Hari ini Bapa, kami mengaku dosa dan tunduk di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Dengan kerendahan hati kami memohon belas kasih-Mu. Berkenan kiranya Engkau mengampuni kami ya Bapa, dan melayakkan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan di tahun-tahun yang baru yang Tuhan beri di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami Bapa. Terima kasih atas pengampunan dosa yang sudah Tuhan nyatakan. Terlebih lagi terima kasih untuk anugerah kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan pujian mengaminkan pengakuan dosa ini. NKB 49 ayat 1, Tuhan yang pegang.
pujian ini sekaligus menjadi keyakinan iman kita, bahwa di dalam segala apapun yang kita hadapi, kita meyakini bahwa Tuhan memegang tangan kita. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati, mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengar suara-Mu. Di penghujung tahun 2020 ini Tuhan, biarlah Engkau kembali berkenan berbicara bagi kami. Urapilah seluruh umat-Mu yang hari ini bersama dengan keluarga mereka masing-masing berdoa dan memohon berkat dari-Mu. Tuhan, kiranya berkenan berbicara bagi kami semua secara pribadi. Beri kami hati yang mau sungguh-sungguh taat untuk melakukannya. Tuhan juga kiranya berkenan membentengi tempat kami beribadah, rumah tangga kami masing-masing. Sehingga tidak ada kuasa kegelapan yang dapat mengganggu kami ketika mendengar firman-Mu. Hamba yang Tuhan pakai Engkau urapi dan kuduskan. Di dalam segala keterbatasan hamba Tuhan kiranya berkenan berbicara. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami umat-Mu telah siap sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30 diberi judul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih dan diberkati Tuhan, Shalom. Kalau kita memperhatikan perumpamaan tentang lalang di antara gandum, tampaknya perumpamaan ini menjawab pertanyaan banyak orang. Mengapa Allah membiarkan orang-orang jahat ada di bumi? Mengapa Allah tidak memusnahkan mereka di antara orang-orang yang baik? Mungkin banyak orang bertanya, kenapa selalu ada orang jahat di sekitar kita? Saudara-saudara, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penggenapan kerajaan Allah yang diawali oleh suatu masa yang panjang. Di mana dalam masa itu dikatakan bahwa lalang dan gandum dibiarkan tumbuh bersama-sama dalam satu tempat atau satu ladang. Kita tadi sudah membaca kisah dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Ada seorang penabur yang menabur benih gandum yang baik di ladangnya. Tetapi datanglah musuh lalu menebar juga benih lalang dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi.
Akhirnya gandum yang telah ditebar itu tumbuh bersama-sama dengan lalang juga yang ditebar oleh si musuh. Tetapi sang pemilik membiarkan mereka tumbuh bersama-sama. Sampai akhirnya nanti hari penuaian tiba, barulah mereka akan dipisahkan. Saudara-saudara, jika kita mau memperhatikan arti dari perumpamaan ini, orang yang menabur benih yang baik itu adalah Allah di dalam Kristus. Lalu ladang yang dimaksud di situ adalah dunia, tempat di mana kita tinggal. Benih yang baik yang ditabur itu adalah anak-anak kerajaan Allah atau orang-orang yang betul-betul percaya kepada Kristus. Sedangkan musuh yang dimaksud adalah iblis. Benih lalang itu adalah anak-anak iblis atau pengikut-pengikut iblis, orang-orang jahat yang memang sengaja dipersiapkan oleh iblis untuk ada bersama-sama dengan orang-orang benar. Waktu menuai adalah akhir zaman. Dan para penuai adalah malaikat-malaikat yang dipilih oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan itu. Saudara-saudara, dari perumpamaan ini jelas kita melihat bahwa sejak awal Allah menebarkan anak-anaknya ke dunia, yaitu anak-anak kerajaan Allah, anak-anak yang baik, anak-anak yang hidup benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang hidupnya saleh, yang memperhatikan firman Tuhan dengan tepat, dan juga melakukannya dengan setia. Itu sejak awal yang Tuhan tebarkan di dunia ini. Tetapi nyatanya iblis juga tidak mau ketinggalan. Dia juga ikut menebar, tetapi yang disebar adalah para pengikutnya yang kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang jauh dari kebenaran. Kelihatannya sangat mirip dengan anak-anak kerajaan Allah. Perilaku mereka dari luar, penampilan mereka sepertinya mirip, bahkan nyaris sama, bahkan susah untuk dibedakan. Jadi anak-anak yang ditebar oleh Allah dengan anak-anak iblis nyaris susah untuk dibedakan ketika mereka hidup bersama di dunia. Tujuannya apa sih iblis untuk menebar orang-orang yang jahat? Adalah untuk melemahkan orang-orang percaya, untuk mengganggu mereka dan untuk merusak kehidupan mereka. Anak-anak dari iblis itulah yang akan bertugas untuk meniadakan kebenaran firman Tuhan di dalam diri orang percaya. Menyesatkan mereka melalui nabi-nabi palsu yang di dalam cover kelihatan baik, padahal sebenarnya dia jahat. Lalu dengan demikian mereka akan mematikan anak-anak Tuhan secara rohani. Saudara-saudara, mungkin timbul pertanyaan, mengapa Allah membiarkan itu terjadi? Mengapa sepertinya Allah membiarkan anak-anaknya yang hidupnya benar dan baik itu tertindas, terganggu hidupnya, terusik oleh orang-orang yang dikirim oleh si iblis? Sebenarnya Allah kita kan Allah yang maha kuasa ya. Dia mampu kalau mau cabut itu nyawa orang-orang jahat itu sebenarnya dengan mudah dilakukan. Tetapi apa? Allah memberikan kesempatan untuk mereka hidup bersama. Tuhan katakan ketika para malaikat menanyakan, apakah harus kami cabut ini lalang-lalang yang mengganggu ini? Tuhan katakan jangan. Biarkan keduanya tumbuh bersama-sama. Bisa kita coba cari makna kenapa Tuhan membiarkan lalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Mengapa Allah membiarkan orang-orang benar dan orang-orang jahat hidup bersama-sama? Bahkan mungkin juga hidup bersama-sama di dalam satu gereja, satu persekutuan. Tetapi tidak sampai di situ sebab pada akhirnya akan jelas nampak perbedaan antara lalang dan gandum dari buahnya. Kita tahu bahwa gandum akan menghasilkan buah yang baik yang bisa kemudian menjadi berkat untuk dikonsumsi. Tetapi lalang akan begitu saja tidak bisa dimanfaatkan apa-apa dan tidak menghasilkan buah. Kalau coba kita pikir-pikir dan renungkan kembali, kadang memang perlu ada lalang juga. Perlu ada masalah yang timbul dari orang-orang yang dikirim oleh iblis supaya gandum itu menjadi kuat.
Supaya anak-anak Tuhan di dalam iman itu menjadi kuat oleh kehadiran orang-orang yang mungkin kita anggap tidak benar ada di sekitar kita. Jangan dicabut, karena kalau dicabut bisa saja itu juga mencabut benih gandum itu atau melemahkan iman mereka. Sebab kita tahu betapa kuatnya ikatan antara lalang dan gandum yang mungkin akar-akarnya sangat susah untuk dipisahkan sebab sudah menyatu. Begitu juga di dalam kehidupan kita di persekutuan atau gereja atau sebagai orang-orang percaya. Saru mana yang lalang, mana yang gandum. Tentu kalau ditanya ini jemaat lalang apa gandum? Gandum. Amin, puji Tuhan. Tetapi pada waktunya nanti akan teruji dengan jelas mana lalang dan gandum. Sebab ketika mereka tumbuh bersama-sama, apalagi baru melejit gitu ya kalau orang Bali bilang. Sama bentuknya, daunnya mirip sekali. Demikian juga orang-orang benar, anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah bertumbuh bersama dengan model yang mirip. Tetapi sesungguhnya mereka berbeda. Dengan membiarkan hidup bersama bukan berarti Allah membiarkan. Allah tetap memperhatikan. Sebagai pemilik ladang Allah tetap melihat. Allah tetap memelihara miliknya itu. Kadang kita sering bergumam dan mungkin berdoa. Orang jahat kok gak cepat mati ya Tuhan. Mungkin kalau kita mendapat perlakuan yang kurang baik, Tuhan ini orang kok jahat sekali sama saya. Kenapa Tuhan gak cepat-cepat cabut dia? Saudara-saudara, sebenarnya Allah sedang memakai mereka untuk menguji kualitas iman kita. Mungkin kalau tidak ada lalang, gandum itu akan sangat rapuh. Tetapi ketika ada lalang, ia akan berusaha dengan lebih kuat mencengkeram tanah untuk mencari sumber makanan dan bisa bertahan hidup di tengah himpitan lalang yang di sekitarnya. Demikian juga kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini akan selalu dipengaruhi oleh yang baik dan yang jahat. Tergantung kita mau tetap hidup di dalam kebenaran sebagai anak-anak kerajaan Allah. Atau justru kita adalah bagian dari lalang yang merusak. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada akhirnya kita melihat bahwa situasi pembiaran dalam tanda kutip yang Tuhan kerjakan bagi lalang dan gandum, membiarkan mereka hidup bersama, akan nampak jelas pada akhirnya ketika Allah datang kembali untuk menuai. Di dalam kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menjadi hakim yang adil. Untuk membinasakan iblis dan semua lalang-lalang atau orang-orang jahat. Sedangkan mereka yang setia, gandum-gandum yang menghasilkan bulir-bulir yang berkualitas, akan diambil dan dimasukkan ke dalam lumbung Allah, yaitu kerajaannya. Pada saat itu tidak mungkin tertukar. Tidak mungkin ada lalang yang akan ikut masuk ke dalam kerajaan Allah. Atau sebaliknya tidak mungkin gandum akan dibuang dan dibakar. Sekalipun di dalam dunia sering kita berpikir atau merasakan kok nasib kita tertukar ya. Kadang orang jahat itu hidupnya kok baik-baik saja. Kita yang orang benar kok kayaknya banyak banget tantangan. Banyak masalah. Pada hari penuaian itu tiba, tidak akan mungkin tertukar. Lalang akan dibuang dan dibakar, sementara gandum akan tinggal dalam kerajaan Allah. Inilah yang menjadi pengharapan kita saudara-saudara sebagai orang percaya. Untuk tetap bertahan selama kita masih ada di ladang dunia ini. Untuk tetap bertahan hidup di dalam banyaknya himpitan yang terjadi di sekitar kita. Sekarang kita memasuki akhir tahun. Selama setahun ini kita merenungkan ada banyak hal yang terjadi. Ada banyak hal yang tidak kita pahami. Tetapi dari semua itu kita tahu bahwa Allah mengatur dengan hikmat-Nya yang tak terselami bagi kita. Oleh karena itu malam hari ini saya mengajak kita untuk kembali berefleksi.
bersama dengan seluruh keluarga kita duduk bersama mengingat siapa kita. Apakah kita termasuk lalang atau kita memang benar benih yang baik yang Tuhan telah tebar untuk kita hidup di dunia ini. Jika memang kita yakin bahwa kita adalah bagian dari kerajaan Allah yang dipersiapkan bagi kerajaan Allah kelak, maka renungkanlah firman Tuhan hari ini. Yang pertama, berjaga-jaga dan waspada. Di sekitar kita akan selalu ada oknum-oknum yang ditebar oleh iblis, yang kelihatannya seperti anak-anak Allah tetapi berasal dari sejahat. Waspadalah supaya kita tidak terpancing. Waspada supaya kita tidak tergoda apalagi meleburkan diri menjadi sama seperti mereka. Berjaga-jagalah karena sangat sulit bagi kita untuk membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang dari iblis. Jangan cepat-cepat untuk menghakimi, kamu lalang. Karena Tuhan pun membiarkan lalang tumbuh bersama dengan gandum. Akan ada tibanya waktu penghakiman, sehingga kita sekarang tidak untuk menghakimi satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, jangan takut dan khawatir. Memang selalu ada lalang dalam kehidupan kita. Tapi ingat bahwa Sang Penabur akan tetap melihat, merawat dan memperhatikan benih-benih yang telah Ia sebar. Seberapapun tantangan yang kita hadapi, seberat apapun himpitan yang mungkin sedang menghimpit kehidupan kita, khususnya di dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, yang dimana kasusnya juga semakin bertambah, membuat kita semakin susah, khawatir. Ingatlah bahwa Tuhan yang empunya kehidupan ini. Dia pasti akan menolong kita ketika kita benar-benar mengandalkan Dia. Lalu yang terakhir, sabarlah dan tetap setia sampai hari menuai tiba. Tetaplah menjadi gandum, sekalipun di sekitarmu ada banyak ilalang pengganggu. Jangan merubah identitas kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Saudara-saudara, biasanya di akhir tahun kita ibadah bersama, tetapi sekarang kita juga ibadah bersama dengan keluarga. Ini adalah saat yang baik untuk kita merenungkan kembali. Membuang kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat di hari-hari yang lalu. Dan berkomitmen untuk memulai lembaran yang baru. Kehidupan yang baru di dalam iman yang kuat. Kewaspadaan yang penuh di dalam kita menjalani hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Sedang jemaat yang diberkati Tuhan, GKPB mencanangkan tahun 2020 ini sebagai tahun oikumene. Namun di tahun yang kita lalui ini menjadi tahun yang sangat berbeda oleh karena pergerakan oikumenis juga berhadapan dengan pergumulan pandemi COVID-19. Di satu sisi hal ini berdampak pada terbatasnya interaksi kita satu dengan yang lain. Di sisi yang lain justru ini menjadi kesempatan untuk kita menyatakan karya pelayanan yang lebih luas, yaitu menyentuh siapa saja, sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Kendatipun situasi saat ini penuh dengan pergumulan, kiranya semangat oikumenes tetap terpelihara dengan baik. Sehingga hal ini akan mendorong kita untuk menjadikan gereja sebagai rumah bersama. Di mana di dalamnya terdapat gerakan pemersatu gereja-gereja tanpa memandang latar belakang, denominasi, dogmatika, tradisi, liturgi, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat berjalan bersama-sama mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah melalui setiap karya pelayanan yang kita kerjakan.
Semangat oikumenes ini juga diharapkan bukan saja teraktualisasi pada ranah intern gereja kita, tetapi juga menyentuh ranah yang lebih luas, yaitu menyatukan seluruh umat manusia dengan berbagai latar belakang, suku, agama, dan ras. Dengan demikian gerakan oikumenes kita akan menjadi gerakan universal, menjadikan bumi ini sebagai rumah bersama untuk bekerja dan berkarya bersama-sama. Sekarang kita akan menutup tahun Oikumene GKPB tahun 2020. Oleh karena itu saya mengundang jemaat untuk berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menutup tahun Oikumene GKPB 2020 di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Boleh bertepuk tangan. Ditutupnya tahun Oikumene bukan berarti kita berhenti untuk beroikumene atau berhubungan dengan gereja-gereja yang lain, tapi kita tetap membangun kebersamaan bahkan dengan masyarakat luas, khususnya di dalam situasi pandemi ini kita tetap nyatakan bahwa kita adalah sesama manusia yang harus saling menopang. Jemaat silahkan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam refleksi tutup tahun dan juga doa syukur. Saudara-saudara yang mungkin di rumah ada yang menulis setiap pengakuan dosanya, ataupun menulis harapan-harapan yang telah dirancangkan untuk di tahun berikutnya, kita akan bersama-sama menumpangkan tangan di atasnya. Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Ada banyak kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lalu dan hari ini kita mau tinggalkan. Demikian juga di dalam segala keterbatasan kita mencoba untuk merancang beberapa rencana-rencana ke depan di dalam satu pengharapan bahwa Tuhan mau berkati. Oleh karena itu mari kita teduh sejenak. Kita akan bersama-sama berdoa. Di penghujung tahun 2020 ini ya Tuhan, kami menundukkan diri di hadapan-Mu. Dengan banyak dosa, kebiasaan buruk, perilaku yang tidak baik, kebencian, iri hati, dan banyak lagi perilaku-perilaku dunia yang hari ini boleh kami ingat, tetapi kami mau tinggalkan. Kami bersyukur Tuhan menghantar kami sampai di penghujung tahun 2020. Sekalipun dalam kondisi tertatih-tatih dan mungkin terhimpit akan banyak hal, khususnya oleh karena pandemi COVID-19. Dalam semua hal yang buruk, kami mau tinggalkan itu ya Allah. Kami mau melepaskan itu dan membuangnya jauh-jauh. Lalu di dalam komitmen yang baru, kami akan melangkah memasuki tahun yang baru. Di dalam pengharapan yang baru pula bahwa Tuhan akan memberi kekuatan yang baru untuk kami menjalani kehidupan kami ke depan. Sekalipun dunia masih berada di dalam situasi pandemi, tetapi kami masih memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Bahwa Engkau pasti akan membebaskan kami. Engkau pasti akan menyelamatkan kami. Di dalam pengharapan-pengharapan inilah ya Tuhan, kami membawa kerinduan kami. Jemaat yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Jemaat yang ingin bangkit dari segala keterpurukan di masa yang lalu. Jemaat yang ingin kembali mengasihi satu dengan yang lain di dalam kasih yang tulus. Jemaat yang mau didamaikan di dalam kehidupan berkeluarga. Satu dengan yang lain mau menopang di dalam kasih.
Jemaat yang mau benar-benar menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam kehidupan di dunia ini. Jemaat yang benar-benar mau berkomitmen untuk berjalan di jalan yang benar, sekalipun ada banyak tantangan yang dihadapi. Kami membawa semua pengharapan ini Bapa. Pemulihan demi pemulihan kiranya Tuhan kerjakan. Sehingga setiap umat-Mu yang malam hari ini sungguh-sungguh boleh berefleksi kembali. Merenungkan akan kebaikan Tuhan. Demikian pun kami meyakini bahwa tahun yang baru esok adalah tahun yang penuh berkat. Tahun yang penuh pengharapan. Tahun di dalam sukacita yang melimpah. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, Engkau yang lebih tahu setiap pergumulan jemaat. Engkau yang lebih mengerti kedalaman hati mereka. Yang merindukan kesembuhan, Tuhan kiranya berkenan menjamah. Sehingga mereka sembuh dengan sempurna. Anak-anak muda kami yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya siapkan pasangan yang sepadan. Anak-anak kami di dalam pertumbuhan yang merindukan pendidikan yang baik, Tuhan kiranya siapkan. Suami istri yang merindukan hubungan yang harmonis, yang lebih dekat, Tuhan kiranya berkenan hadir, menyatakan kasih-Mu. Para orang tua yang merindukan untuk bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab, Tuhan yang mampukan. Warga senior yang merindukan persekutuan yang hangat, mendekatkan diri kepada Engkau, Tuhan kiranya berkenan hadir dalam setiap pribadi mereka. Dalam segala kerinduan umat dan pergumulan umat-Mu Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu. Demikian juga pergumulan kami sebagai gereja. Kami tidak tahu kami mau buat program seperti apa ke depannya di dalam situasi pandemi ini Bapa. Tetapi Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan dalam situasi apapun hadir di tengah kami. Sehingga di dalam setiap rancangan-rancangan pelayanan kami ke depan, Tuhan kiranya menyatakan hikmat dan kasih-Mu atas kami. Supaya di dalam pelayanan apapun yang kami lakukan, kami boleh mengerjakannya di dalam damai sejahtera yang asalnya daripada-Mu. Kami berdoa untuk GKPB. Tuhan kiranya berkenan memberkati gereja-Mu di Bali ini. Di dalam setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan karuniakan. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani Engkau yang urapi dan berkati. Agar mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Kami juga membawa bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Masih di dalam pergumulan pandemi COVID-19. Pergumulan kami harus hidup bersama-sama antara gandum dan lalang. Pergumulan kami di dalam menghadapi tindakan kriminal. Menghadapi berbagai kekuatan-kekuatan roh jahat. Tuhan kami mohon Engkau mampukan kami. Para pemimpin yang Tuhan pilih, Engkau urapi mereka. Supaya di dalam hikmat Allah mereka boleh memimpin negeri ini seturut dengan kehendak. Bapa, sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Sebab sampai saat ini Engkau tetap setia memegang tangan kami. Maka di dalam iman dan keyakinan yang penuh, kami melangkahkan kaki memasuki tahun yang baru. Juga di dalam penyertaan dan pembentengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur, pengharapan dan doa kami ini. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita, ucapan syukur kita. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur
96 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita akan kumpulkan ucapan syukur kita, persembahan kita dengan pujian NKB 211 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Sidang jemaat, kami mohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun ini Tuhan sungguh menyertai kami, khususnya dalam kami melalui masa pandemi ini. Tuhan tunjukkan kasih-Mu dengan selalu memberkati kami dalam keadaan kami masing-masing. Dan sebagai ucapan syukur kami, saat ini kami telah membawa ucapan syukur kami, persembahan kami yang berupa uang. Tuhan kiranya memberkati. Dan juga sumber-sumber berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, mengelolanya, beri kami hikmat dan semangat untuk mengelolanya dengan sungguh-sungguh, sehingga kami akan menikmati kasih-Mu melalui sumber berkat tersebut. Berkati juga hamba-hamba-Mu, majelis yang akan mengelolanya. Beri hikmat-Mu sehingga kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan tentunya Tuhan senang dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk berkat-berkat dan kasih-Mu kepada kami. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan pujian Kidung Jemaat 278 ayat 1, dan sebelum berkat dan setelah berkat kita akan ulangi sekali lagi. Kidung Jemaat 278, Bila Sangkakala Menggenggam.
nama dibacakan, bila nama dibacakan, itu aku pun serta. Saudara-saudara, kembalilah kepada kehidupan kita, menapaki tahun yang baru di dalam penyertaan Tuhan. Arahkanlah hati dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini kekal selama-lamanya. Amin.